Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, Kak Susmi akan memberikan pengumuman kepada adik-adik semua dan papi mami. Yang pertama, dalam mengikuti ibadah, adik-adik harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan selayaknya adik-adik beribadah di gereja. Yang kedua, adik-adik harus mengikuti instruksi dari kakak pembina atau WL ketika kakak-kakak menyuruh adik-adik untuk bertepuk tangan, adik-adik juga harus mengikuti ya. Dan ketika kakak-kakak menyuruh adik-adik untuk mengangkat tangan, adik-adik juga harus mengikuti. Yang ketiga, diharapkan kepada papi dan mami mendampingi adik-adik dalam beribadah karena adik-adik akan mencontoh papi dan mami. Sekian pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, tidak terasa ya, 1 minggu lagi sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Pagi ini Kak Susi percaya semua adik-adik di dalam keadaan yang baik dan masih tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami dapat kembali bersama-sama beribadah walaupun mungkin di tempat yang berbeda. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Saat kami menaikkan pujian kami mau naikkan pujian kami dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu Tuhan melihat setiap kami. Kami ingin meninggikan nama Tuhan, kami ingin memuliakan nama Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kami. Dan saat mendengarkan firman Tuhan, kami juga mau belajar duduk dengan tenang, mendengarkan suara Tuhan lewat kakak pembina kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom. Wah, Kak Susi bisa lihat dari sini nih. Kelihatan gitu ya. Tapi Kak Susi percaya walaupun gak bisa lihat secara langsung, Kak Susi lihat anak-anak sudah siap memuji Tuhan. Dan sudah mau memuji dengan sungguh-sungguh. Gak ada yang diem ya, gak ada yang duduk. Jangan kan di rumah gak ada kakak pembina yang lihat. Tapi ada Tuhan loh yang lihat. Tuhan yang kita mau tinggikan lewat pujian kita itu Tuhan yang maha melihat. Karena itu kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ya, siapkan hati kita. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Untuk
ditinggikan itu siapa? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Jadi kita ini adalah anak raja. Walaupun kita nggak pakai mahkota sekarang, tapi nanti kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus di surga, kita semua dikasih mahkota. Karena itu kita mau belajar ya untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan biarlah hati kita ini dipenuhi dengan selalu puji-pujian buat Tuhan. Kita mau nyanyi lagi, lanjut lagu selanjutnya ya. Kalau kau senang hati, betul tepuk tangan, masih ingat lagunya ya? Siap ya? Pakai gerakan nih mas. Senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati nyatakan di hidupmu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati nyatakan di hidupmu. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati bilang amin, amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati nyatakan di hidupmu. Kalau kau senang hati bilang amin, amin. Kalau kau senang hati semuanya. Amin. Kalau kau senang hati semuanya. Amin. Kalau kau senang hati nyatakan di hidupmu. Kalau kau senang hati semuanya. Amin. Sebentar. Kak Susi mau tanya dulu. Aduh, hari ini kita diajak nyanyi lagunya tentang sukacita terus nih. Kalau kau senang hati, tadi hatiku penuh nyanyian. Ada apa ya? Kak Susi mau ajak adik-adik untuk selalu memuji Tuhan. Kak Susi, hati saya hari ini lagi sedih. Nah itu tuh. Kak Susi mau ajak adik-adik belajar untuk memuji Tuhan di setiap keadaan. Apalagi di saat kita sedih. Karena waktu sedih itu kita lagi perlu Tuhan, sangat perlu Tuhan. Bukan berarti waktu lagi senang kita gak perlu Tuhan ya. Waktu senang kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tapi waktu lagi sedih kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Belajar memuji Tuhan. Kita ulang lagu ini ya. Dengan penuh sukacita, gerakannya penuh semangat ya. Siap yuk kita nyanyi lagi ya. Kalau kau senang hati. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati nyatakan di hidupmu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati nyatakan di hidupmu. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati bilang amin, amin. Kalau kau senang hati bilang amin, amin. Kalau kau senang hati nyatakan di hidupmu. Kalau kau senang hati bilang amin, amin. Kalau kau senang hati semuanya. Amin. Kalau kau senang hati semuanya. Amin. Kalau kau senang hati nyatakan di hidupmu. Kalau kau senang hati semuanya. Amin. Nah adik-adik, aduh udah sukacita ya. Tadinya lagi sedih, jadi sukacita. Karena Tuhan Yesus itu selalu mengasihi adik-adik. Kak Susi mau ajak satu lagi lagu nih. Mengajak kita untuk gembira. Ya nanti ada tugas yang dikerjakan juga nih sama adik-adik nih lewat lagu ini. Kita nyanyi dulu lagunya ya. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang.
lagi katakan dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi katakan, hati yang gembira Tuhan senang. Yeay. Adik-adik, Kak Susi mau kasih tugas ya. Cari ayat lagu ini di mana? Nah, kan tadi lagunya hati yang gembira adalah obat. Nah, cari ya di mana ya ayatnya itu berada. Nanti adik-adik boleh infokan ke kakak pembina. Kalau mau dihafalkan ayat ini boleh. Di mana cari ya alamatnya ya. Supaya adik-adik juga tahu, oh Tuhan memang mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bersuka cita. Walaupun di saat yang sedih, di dalam susah. Karena apa? Karena tetap semangat, tetap sukacita itu memberikan kekuatan buat setiap kita. Waktu kita sedih, waktu kita nggak punya pengharapan, kita susah ya. Yuk kita mau nyanyi satu lagu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyatakan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Halo adik-adik, shalom buat adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Pasti adik-adik dalam keadaan sehat ya. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Dan saatnya adik-adik akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Susmi akan memberikan tema hari ini yaitu roti mana dari surga. Nanti adik-adik bisa membaca
dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-36. Nah, Kak Susmi tidak akan membacakannya karena ayatnya terlalu panjang ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa membaca sendiri di rumah. Nah, pada waktu itu adik-adik, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan ketika mereka sampai di padang gurun Sin, bangsa Israel ini mengalami kelaparan adik-adik, mereka haus karena perbekalan mereka habis. Dan pada waktu itu adik-adik, bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Musa. Mereka katakan bahwa lebih baik kami tinggal di Mesir, di sana kami bisa makan yang enak. Padahal ketika mereka di Mesir adik-adik, mereka itu mengalami penindasan. Mereka harus bekerja keras adik-adik sekalipun mereka makan makanan yang enak ya adik-adik. Tapi mereka terus ingat kembali di Mesir. Nah adik-adik, mereka katakan kepada Musa, kenapa Musa membawa kami ke padang gurun ini? Di sini kami menderita kelaparan, kata bangsa Israel adik-adik. Dan pada waktu itu adik-adik, Tuhan mendengar sungut-sungut dari bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menurunkan hujan roti buat bangsa Israel. Dan pada petang hari adik-adik, Tuhan mendatangkan banyak sekali burung puyuh buat bangsa Israel supaya mereka bisa masak dan makan daging adik-adik. Dan keesokan harinya Tuhan menurunkan hujan roti buat bangsa Israel adik-adik ya. Di pagi hari ya Tuhan menurunkan hujan mana buat bangsa Israel. Dan pada waktu itu adik-adik masih ada mana yang tersisa adik-adik. Jadi mana yang tersisa itu ketika siang hari itu menjadi cair adik-adik. Nah pada waktu itu adik-adik Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel bahwa mereka hanya boleh mengambil segomer. Jadi setiap hari itu mereka hanya boleh mengambil segomer. Jadi supaya adik-adik bisa mengerti semangkok itu ya adik-adik. Jadi secukupnya saja mereka ambil itu dari hari yang pertama sampai hari yang kelima. Mereka hanya boleh mengambil segomer. Dan pada waktu itu adik-adik ada dari bangsa Israel ini yang mengambil lebih banyak. Ada juga yang mengambil lebih sedikit. Tapi ketika mereka mengukur sama banyaknya adik-adik. Jadi tidak ada yang kelebihan, tidak ada yang kekurangan. Jadi secukupnya. Nah adik-adik pada waktu itu ketika di hari yang ke-6 Tuhan mengatakan bahwa mereka boleh mengambil 2 gomer. Jadi 2 kali lipat adik-adik. Jadi 2 mangkok bisa mereka ambil pada hari yang ke-6. Kalau tadi dari hari yang pertama sampai hari yang ke-5 mereka hanya boleh mengambil segomer atau semangkok. Tapi di hari yang ke-6 Tuhan memberikan kepada mereka 2 kali lipat adik-adik. Jadi mereka bisa mengambil itu di hari yang ke-6. Nah untuk apa? Supaya yang segomernya itu atau yang semangkoknya itu mereka bisa makan pada hari yang ke-6 dan yang segomernya lagi untuk disimpan besok untuk mereka makan di hari yang ke-7. Dan pada waktu itu adik-adik ada dari bangsa Israel juga yang tidak mengambil pada hari yang ke-6 untuk persediaan besoknya. Dan mereka keluar nih adik-adik, mereka cari-cari tapi gak ada mananya karena Tuhan sudah berfirman bahwa pada hari yang ke-6 mereka harus mengambil 2 kali lipat gitu adik-adik. Jadi 2 gomer ya, tapi mereka tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya di hari yang ke-7 ketika mereka mencari, ketika mereka keluar, mereka tidak mendapatkan apa-apa adik-adik. Dan untuk di hari yang ke-7 itu adik-adik mereka harus beristirahat. Mereka tidak boleh bekerja pada hari yang ke-7 adik-adik. Makanya Tuhan katakan di hari yang ke-6 mereka harus mengambil 2 kali lipat supaya mereka punya makanan di hari yang ke-7.
Pada waktu itu adik-adik bangsa Israel hanya boleh mengambil segomer setiap harinya atau semangkok gitu ya adik-adik. Mereka hanya boleh mengambil secukupnya. Itu dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-5. Tetapi pada waktu itu adik-adik ada bangsa Israel yang mengambil banyak dan ada juga yang mengambil sedikit. Tapi ketika itu diukur, tetap adik-adik secukupnya. Tidak ada yang kelebihan, tidak ada yang kekurangan. Nah adik-adik pada hari yang ke-6 Tuhan berfirman kepada bangsa Israel untuk mereka mengambil 2 kali lipat. 2 gomer gitu ya adik-adik supaya mereka bisa makan untuk di hari yang ke-6 dan menyimpannya yang 1 gomer lagi untuk di hari berikutnya. Nah adik-adik pada waktu itu ketika bangsa Israel mengambil mana itu adik-adik, mereka dalam seharinya adik-adik. Jadi dari hari yang pertama sampai hari yang ke-5 mereka hanya boleh mengambil semangkok gitu adik-adik ya setiap harinya. Jadi pada waktu itu adik-adik ketika mereka menyimpannya untuk besok, maka roti mana itu akan berulat adik-adik, bau gitu. Makanya Tuhan berfirman kepada mereka untuk mengambil hanya segomer setiap harinya. Dan pada hari yang ke-6 adik-adik Tuhan berfirman kepada bangsa Israel untuk mereka mengambil 2 kali lipat, yaitu 2 gomer adik-adik, supaya mereka makan untuk di hari yang ke-6 dan menyimpannya lagi untuk keesokan harinya, yaitu di hari yang ke-7. Karena di hari yang ke-7 di situ adalah hari di mana mereka harus beristirahat. Mereka tidak boleh bekerja pada hari yang ke-7. Makanya Tuhan berfirman kepada mereka untuk mengambil 2 kali lipat di hari yang ke-6 adik-adik. Dan pada waktu itu adik-adik ketika ada bangsa Israel yang tidak mengambil untuk di hari yang ke-7, jadi mereka hanya mengambil untuk hari yang ke-6. Ketika mereka keluar di hari yang ke-7 untuk mencari mana itu tidak ada lagi adik-adik. Dan di situ mereka tidak mendapatkan apa-apa adik-adik. Nah, jadi adik-adik di sini Tuhan mau supaya bangsa Israel ini menjadi taat adik-adik. Nah, pada waktu itu adik-adik bangsa Israel ini makan mana selama 40 tahun ketika mereka berada di padang gurun adik-adik. Jadi adik-adik dari firman Tuhan hari ini adik-adik bisa belajar bahwa Tuhan menyediakan apa yang adik-adik perlukan. Yang pertama adik-adik perlu ingat tidak boleh bersungut-sungut seperti bangsa Israel ya adik-adik. Dan yang kedua tidak boleh khawatir karena Tuhan menyediakan apa yang adik-adik butuhkan. Dan yang ketiga adik-adik harus menjadi anak-anak yang taat. Dan yang keempat adik-adik harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mencukupkan apa yang adik-adik butuhkan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah sekarang Kak Susmi akan memberikan ayat hafalannya dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-12b. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi nanti adik-adik bisa menghafalkan ayat hafalannya ya. Dan kirimkan ke kakak pembina masing-masing lewat WhatsApp. Nah adik-adik juga mendapatkan tugas. Nanti adik-adik bisa menggambar dan mewarnai burung puyuh dan roti ya. Dan nanti juga dikirimkan ke kakak pembina masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik semuanya kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, untuk kami boleh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami anak-anak GA yang ada di gereja di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh terus hidup takut akan Tuhan, memberkati sekolah kami Tuhan, memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Susmi bahwa kita belajar bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Yuk adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Yuk adik-adik, kita angkat persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami ingin memberi dengan hati kami yang tulus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ada beberapa pengumuman yang akan kakak sampaikan. Yang pertama, adik-adik yang sudah sekolah onsite jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan selalu membawa hand sanitizer. Dan pengumuman yang kedua, kakak ingatkan lagi bahwa ibadah gereja anak Holy Kids sudah tidak lagi jam 9.30 ya, tetapi jam 9 pagi. Adik-adik bisa bangun lebih pagi lagi, misalnya jam 8 atau jam 7 juga bisa ya. Sekian pengumuman dari kakak, yuk kita tutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai ibadah gereja anak Holy Kids ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.